Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isnazria Dwi Andini. Saya dari kelas 11 MIPA 8. Kali ini kita akan belajar biologi tentang sistem reproduksi manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama tentang reproduksi pria. Teman-teman, alat reproduksi pria ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi pria bagian luar atau eksternal yang terdiri atas dua bagian, yang pertama penis dan yang kedua skrotum. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis yang berfungsi sebagai mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Teman-teman, untuk alat reproduksi bagian dalam atau internal terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada testis, yang kedua ada kelenjar aksesoris, dan yang terakhir ada tubulus atau saluran reproduksi. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi pria internal berikutnya, yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau yang disebut dengan kantong sperma. Selanjutnya, ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah saluran penghubung vesikula seminalis dengan uretra. Fungsi saluran ini untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir yang berfungsi sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Alat reproduksi pria internal yang berikutnya adalah kelenjar kelamin. Nah, perlu teman-teman ketahui, kelenjar kelamin ini berfungsi untuk mengekskresikan cairan sperma. Teman-teman, kelenjar kelamin ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini akan menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Yang ketiga, ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan yang bersifat basah yang berhubungan langsung dengan uretra. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas tentang reproduksi wanita. Teman-teman, alat reproduksi wanita ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, alat reproduksi bagian eksternal atau bagian luar. Bagian eksternal ini terdiri dari yang pertama, ada vulva. Vulva ini merupakan celah yang paling luar dari alat kelamin wanita. Yang kedua, ada labium. Labium ini merupakan bagian yang membatasi vulva. Oke, selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian internal atau bagian dalam. Bagian dalam ini terdiri dari yang pertama, ada vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Fungsinya untuk menjadi jalan keluar darah saat menstruasi dan jalur lahir bayi saat persalinan. Yang kedua ada uterus atau rahim. Uterus ini merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan
dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Yang ketiga, ada oviduk atau tuba falopi. Oviduk ini memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Oviduk berguna sebagai tempat fertilisasi. Yang keempat, ada ovarium. Ovarium ini sebagai alat reproduksi wanita yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seks wanita. Teman-teman, sekarang lanjut akan membahas tentang gimana sih pembentukan sel telur dan sel sperma itu. Pembentukan sperma bisa kita lihat bagian sini adalah testis. Kemudian, di testis ada epididymis, vas deferens, dan tubulus seminiferus. Ketika dipotong tubulus seminiferus tersebut, terlihat seperti ini. Sel Sertoli menghasilkan germinal yang kemudian membelah secara mitosis menjadi sperma. Di sini, sel induk bersifat diploid atau 2N. Kemudian membelah lagi menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer membelah lagi secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian, spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermamatid yang bersifat haploid. Sel spermamatid ini akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Jadi, bisa disimpulkan bahwa satu sel induk sperma dapat menghasilkan 4 sperma sekaligus. Sperma tersebut bercampur dengan mani atau semen yang berwarna putih seperti susu. Nah, itulah proses pembentukan sperma. Sekarang, kita akan lanjut lagi ke proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur pada awalnya oogonium yang bersifat diploid atau 2N membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang juga bersifat diploid. Kemudian, oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis pertama yang akan menghasilkan 2 sel haploid atau N yang berbeda ukuran. Yang pertama akan membentuk oosit sekunder, sedangkan yang kedua akan menghasilkan badan polar pertama. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk ootit yang bersifat haploid dan badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar yang pertama akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 2 badan polar. Selanjutnya, ootit mengalami perubahan menjadi ovum atau sel telur. Nah, itulah tadi proses pembentukan sel telur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.